seorang laki-laki hebat dari tanah Jombang ke tanah Sunda. Profesor Dr. Haji Afif Muhammad MA. Dua tahun setelah kemerdekaan, negeri kita masih merintis dan membangun. Saat itu, seorang anak laki-laki lahir di tanah Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 12 Maret 1947. Afif Muhammad. Demikianlah nama yang diberikan sebagai bentuk doa dari kedua orang tuanya. Ayah dan ibu merupakan santri, keluarga besar pun merupakan pengikut ajaran Nahdlatul Ulama. Hal itu membuat masa kecil Afif Muhammad penuh dengan pendidikan agama yang kuat. Beliau merasakan kehidupan santri sejak berusia 3 tahun. Fenomena luar biasa dari Profesor Dr. Haji Afif Muhammad MA itu beliau pada usia 5 tahun sudah lancar membaca kitab suci Al-Quran. Kemudian pendidikan formal yang pernah beliau jalani adalah sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah milik Nahdlatul Ulama yang pada masa itu ada di dekat kediaman beliau di Jombang, Jawa Timur. Kemudian pada kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah beliau sudah diajar untuk membaca kitab kuning. Adapun kitab-kitab yang beliau pelajari adalah seperti kitab akidah, kitab fikih, kitab nahwu dan sorof dan lain sebagainya. Beliau juga di sana diajarkan berbahasa Arab dan menulis bahasa Arab dengan logat Jawa yang mungkin sekarang kita kenal dengan Arapegon. Kemudian Profesor Dr. Haji Afif Muhammad ini beliau pada kelas 1 Madrasah Sanawiyah, karena tadinya di sekolah dasar beliau sudah dibiasakan dengan metode pendidikan berbahasa Arab dan dengan membaca kitab kuning, beliau sudah sangat lancar berbahasa Arab. Pada kelas 1 MTS sudah lancar berbahasa Arab dan sudah lancar membaca kitab kuning. Setelah menempuh pendidikan dasar, telah ahli membaca kitab kuning dan Al-Quran, maka Profesor Afif melanjutkan pendidikan menengahnya di Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Pesantren Tambak Beras merupakan pesantren milik salah satu pahlawan nasional pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kyai Haji Wahab Hasbullah. Profesor Afif menempuh pendidikan pesantren selama 5 tahun. Namun sayangnya, pada usia 16 tahun, beliau harus keluar dari pesantren. Kemudian beliau kembali melanjutkan pendidikannya di Mojokerto. Karena tekad dan kegigihan beliau dalam mencari ilmu, pulang pergi dengan menaiki truk gandeng pun beliau jalani. Dan akhirnya, beliau tamat SMA pada tahun 1966 ketika maraknya peristiwa 30 SPKI. Setelah Profesor Afif lulus dari sekolah menengah atasnya, kemudian beliau pada saat itu diberikan beasiswa yang namanya beasiswa Ikatan Dinas. Namun karena proses beasiswa tersebut tidak transparan, akhirnya ayah beliau pun tidak merestui hal tersebut. Padahal jikalau Profesor Afif mengambil beasiswa tersebut, sudah dijanjikan atau diberikan jabatan posisi sebagai pegawai negeri sipil. Nah, dari sanalah perjalanan awal mula Profesor Afif merantau ke tanah Sunda. Setelah sholat subuh, sebelum fajar menyapa bumi, Profesor Afif berangkat dari Jombang menuju Bandung menggunakan kereta api dengan tujuan menyusul kakak beliau untuk membangun karir dalam hidup. Hampir 24 jam di perjalanan, akhirnya beliau tiba di kota Bandung. Di kota inilah Profesor Afif akan menghadapi berbagai pengalaman dalam melanjutkan kehidupan.
Turun dari kereta, berjalan sendirian di negeri yang masih asing, Profesor Afif menyusuri jalanan menuju kediaman kakaknya. Di Bandung, beliau bertemu dan berkenalan dengan banyak orang penganut paham Muhammadiyah dan Persis. Hal tersebut membuat beliau menjadi sangat moderat dan toleran dalam beragama. Setelah Bapak Profesor Dr. Haji Afif Muhammad MA menetap di Bandung di kediaman kakak beliau melanjutkan pendidikan di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada masa itu beliau berada di Fakultas Usuluddin, yang kebetulan beliaulah angkatan kedua dari kampus dan fakultas tersebut. Beliau pernah berkata ketika kami dan tim melakukan wawancara bahwa dulu pada saat saya kuliah di kampus IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, kampus ini masih belum memiliki gedung yang mewah seperti sekarang. Demikian kata beliau pada saat itu. Kemudian saat kuliah di kampus IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, Profesor Dr. Haji Afif Muhammad bertemu dengan banyak dosen-dosen yang hebat, mahasiswa-mahasiswa yang hebat, sehingga hal inilah yang membentuk karakter beliau. Maka beliau sekarang menjadi orang yang sangat toleran dan yang memiliki pemikiran sangat luas. Sebagai seorang mahasiswa perantau, beliau sangat aktif dan berperan dalam organisasi kemahasiswaan, baik di dalam maupun di luar kampus. Pada tahun 1972, ketika masih menginjak di semester 6, beliau dihadapkan oleh tantangan yang paling umum di masyarakat zaman dahulu, yaitu biaya. Ya, beliau tidak bisa melanjutkan perkuliahan karena belum membayar biaya kuliah semester. Akhirnya, beliau memutuskan untuk berhenti kuliah sementara. Setelah berhenti kuliah, Profesor Afif mengikuti program perekrutan sukarelawan untuk mengajar para tahanan PKI di Pulau Buru. Di sana terdapat kurang lebih 1.000 tahanan. Tepat pada usia 22 tahun, Profesor Afif berangkat ke Pulau Buru untuk membina tahanan agar kembali ke jalan yang benar. Pada usia 22 tahun, Profesor Afif saat itu pergi ke Pulau Buru, di mana di sana beliau mengajar tahanan-tahanan yang ada di Pulau Buru. Beliau ketika di Pulau Buru sangat senang dan merasa bahwa itu adalah pengalaman yang berharga yang ada di dalam hidupnya. Dari sanalah hikmah Profesor Afif pergi ke Pulau Buru. Akhirnya beliau menjadi orang yang percaya diri, tampil khutbah, ceramah, mengisi seminar ataupun kajian bersama orang-orang banyak. Setelah pulang dari berdakwah dan mengajar di Pulau Buru, Profesor Dr. Haji Afif Muhammad MA menjadi seorang pendakwah yang hampir di semua masjid di Bandung itu beliau pernah mengisi ceramah di sana. Dan juga beberapa kali beliau pernah mengisi ceramah di luar Jawa seperti di Sumatera Barat, di Bali, dan daerah-daerah lainnya. Kemudian beliau juga sering diundang untuk mengisi seminar, bahkan pernah ke luar negeri seperti Singapura dan lain sebagainya juga. Nah, kemudian Profesor Dr. Haji Afif Muhammad MA ini yang paling mengesankan juga bagi beliau adalah beliau pernah diundang menjadi khotib pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri di PT Freeport yang ada di Papua. Kemudian beberapa tahun, cukup lama hingga tahun 1977,
Beliau mencari pengalaman karena saat itu menganggur, tidak memiliki pekerjaan. Beliau mencoba mencari pengalaman dengan mengajar door to door dari satu rumah ke rumah lain. Beliau mengajar mengaji, mengajar membaca kitab dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun itu juga beliau bertemu dengan sang istri dan menikah, dan akhirnya Profesor Afif dan istri memutuskan untuk tinggal terpisah dari kakak beliau. Di tahun yang sama, Profesor Afif mendapatkan tawaran untuk menerjemahkan buku. Setelah selesai menerjemahkan 3 buah buku, beliau berhenti menjadi penerjemah selama beberapa waktu. Kemudian, beliau melanjutkan studi di IKIP Bandung. Akhirnya, pada tahun 1983, Profesor Afif menyelesaikan sarjana mudanya di IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Skripsinya yang berjudul Multi-Interpretasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Modus Vendi Agama-Agama di Indonesia telah menghantarkannya sebagai sarjana berprestasi terbaik di fakultasnya. Pada tahun 1986, Profesor Afif diangkat menjadi pengajar di alma maternya. Kemudian pada tahun 1987, beliau melanjutkan sekolah pascasarjananya, yang mana pada saat zamannya Prof. Afif itu, sekolah pascasarjana itu hanya ada 2. Yang pertama di Jakarta dan Yogyakarta. Nah, dari sanalah Profesor Afif bertemu dengan orang-orang hebat yang membentuk karakternya menjadi lebih moderat. Setelah Profesor Afif tamat dari sekolah pascasarjananya, kemudian beliau langsung mengajar di Universitas di Bogor, yaitu Universitas Ibnu Khaldun dan Universitas Pakuan. Profesor Dr. Haji Afif Muhammad MA meraih gelar magister beliau pada tahun 1989. Selanjutnya gelar doktor beliau raih pada tahun 1996. Nah, beliau dikenal sebagai seorang penerjemah yang sangat produktif. Beliau menerjemahkan dari berbagai buku berbahasa Arab dan juga berbahasa Inggris. Hingga tahun 1996, kurang lebih beliau telah berhasil menerjemahkan 50 buah buku. Begitu luar biasa pengalaman dan tekad beliau sebagai seorang profesor. Sebagai informasi bagi kita semua, di antara banyak buku yang telah diterjemahkan oleh Profesor Afif tadi, buku pertama yang sangat beliau kenang, buku pertama yang beliau terjemahkan adalah buku dari bahasa Arab yang berjudul Khulafar Rasul, dan buku-buku yang menceritakan tentang tokoh-tokoh yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Kemudian selain menjadi penulis yang sangat aktif dan produktif, beliau juga sering menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah, baik itu nasional ataupun internasional. Kemudian beliau dikenal menjadi seorang mubalik yang begitu profesional dan juga seorang direktur gerbang bagi sebuah LSM yang memiliki perhatian besar terhadap pemberdayaan politik kaum wanita. Jabatan akademik yang pernah dipangkunya adalah Ketua Jurusan Akidah dan Filsafat Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dan Ketua Jurusan Tafsir dan Hadis di fakultas yang sama. Sejak tahun 1997, pendiri pesantren mahasiswa Fi Zilal Al-Quran ini dipercaya sebagai asisten direktur bidang akademik, Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2005 sampai 2010.
Kini beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Religious Studies Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di antara karya buku yang beliau tulis adalah Islam Mazhab Masa Depan Menuju Islam Non-Sektarian, Tafsir Al-Quran untuk Anak-anak, Setelah Pelangi Islam, dan Dari Teologi ke Ideologi. Kalau saya boleh menyampaikan sesuatu, sekarang ini UIN sudah mencapai satu tahapan yang sangat bagus. Saya lihat di Weibo itu kita ranking 1. Kemudian fasilitas-fasilitasnya, gedung-gedungnya juga sangat banyak, sudah sangat memenuhi syarat. Dosennya juga banyak yang doktor. Tinggal Anda semuanya belajar yang baik, gitu ya. Yang targetnya itu, jangan target kayak saya gitu, hanya jadi dosen apa gitu. Targetnya itu harus jadi orang yang betul-betul, apalagi di zaman milenial begini, semuanya terbuka, gitu. Nah, Anda belajar yang baik, kemudian ya kalau bisa sih jadi manusia global gitu lah. Jangan hanya hidup di Indonesia saja gitu. Persaingan kita kan dari waktu ke waktu semakin keras, semakin sengit. Nah, tetapi ya itu tadi, UIN ini tidak seperti zaman saya dulu ya. Kalau zaman dulu itu sudah melahirkan ini, ya Anda harus lebih dari itu gitu. Karena semuanya sudah tersedia dengan baik, dosen-dosennya. Kemudian Anda sendiri sebagai generasi milenial punya tanggung jawab yang sangat besar dalam menghadapi masa-masa depan, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Gitu. Sains kuasai, teknologi kuasai, ditambah akhlak yang mulia seperti seperti visi kita. Demikianlah sepenggal kisah perjalanan penuh inspirasi dari Profesor Afif Muhammad. Tentunya bukan hal yang mudah bisa mencapai di titik terbaik dalam hidupnya. Ada perjuangan, pengorbanan, cinta, kasih sayang, dan tentunya doa yang kuat dari orang tua sehingga dapat menghantarkan beliau menjadi orang sukses.